warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Akuntansi Manajemen Universitas Riau. Teman-teman, kami terdiri 3 orang, yaitu saya sendiri, Warga Juas, dan teman saya Muhammad Eka pertama. Halo. Dan Nila Latifah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai biaya kualitas dan manajemen persediaan. Nah, biar nggak kelamaan, udah pada kepo kan? Yuk kita tonton aja videonya. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai definisi dari biaya kualitas itu sendiri. Nah, biaya itu merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Kemudian kalau kualitas itu faktor utamanya ada 2 faktor utama penyebab. Yang pertama untuk memuaskan harapan konsumen, kemudian yang kedua memastikan seberapa baik produk dari desain produk tersebut. Kemudian apa saja sih harapan konsumen itu? Kalau dari sisi perusahaan dagang atau barang gitu, ada 8 harapan konsumen. Yang pertama kinerja, estetika, kemampuan servis, fitur, keandalan, keawetan, kualitas, kesesuaian, dan yang terakhir adalah kesesuaian dalam penggunaan. Ada 8. Kemudian kalau dari sisi perusahaan jasa itu ada 3 harapan konsumen, mulai dari ukuran daya tanggap, kemudian jaminan, kemudian empati. Itu dia 3. Dan teman-teman, biaya kualitas itu sendiri apa? Itu adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitasnya yang buruk. Dan kemudian teman-teman, ada 2 kelompok biaya kualitas. Itu yang pertama adalah biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian. Itu dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitasnya ya. Dan di sini ada 2 biayanya. Yang pertama itu adalah biaya pencegahan. Biaya yang terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa atau produk yang berkualitas rendah. Dan kalau yang kedua itu adalah biaya penilaian, yakni adalah biaya yang terjadi karena dilakukannya penentuan apakah produk atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumennya. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas kegagalan. Nah, ini terjadi karena adanya kegagalan dalam menjalankan aktivitas atau adanya produk yang berkualitasnya rendah. Dan sama ini juga ada 2 biaya, yaitu biaya kegagalan internal, kemudian biaya kegagalan eksternal. Untuk biaya kegagalan internal itu adalah biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumennya. Dan kemudian hal ini dapat diketahui pada saat sebelum produk itu dikirimkan ke pihak luar perusahaan. Dan kalau biaya kegagalan eksternal itu adalah biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumennya. Dan hal ini dapat diketahui setelah produk itu dikirimkan ke pihak luar perusahaan atau sudah berada di tangannya konsumen. Dan untuk contoh-contoh kegiatannya, kegiatan yang dilakukan oleh contoh dari pencegahan itu meliputi 1. Pelatihan kualitas, kemudian 2. Pendesainan kualitas, yang ketiga perekayasaan keandalan, dan yang keempat adalah pengujian modal. Sedangkan untuk contoh kegiatan dari penilaian itu sendiri itu adalah review desain, inspeksi bahan, pengujian keandalan, inspeksi mesin, pengujian laboratorium, dan akseptasi proses. Dan untuk kegagalan internal ataupun eksternal, yang internal itu meliputi seperti bahan sisa, kemudian ada perbaikan, kemudian ada pengerjaan ulang, kemudian ada kemacetan produksi, lalu kerusakan mesin, dan pembuangan limbah.
Kalau untuk kegagalan eksternal itu meliputi contohnya biaya garansi, penggantian produk, komplain dari pelanggan, penarikan produk, kewajiban terkait dengan produk, kemudian ada kehilangan penjualan, kemudian ada kehilangan pangsa pasar atau kehilangan konsumennya. Jadi itu contoh kegiatannya dari 4 biaya kualitas tadi. Dan kemudian kita harus membahas mengenai pendekatan biaya kualitas. Pendekatan biaya kualitas. Nah, pendekatan biaya kualitas ini memiliki 2 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan nilai target. Itu maksudnya adalah suatu rentang nilai untuk setiap spesifikasi atau karakteristik kualitas. Nilai target adalah semua unit yang berada dalam rentang nilai tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak cacat atau berkualitas. Itu pendekatan nilai target. Kemudian yang kedua ada pendekatan kualitas optimal. Dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan. Spesifikasi kualitasnya ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji tanpa ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan, atau maksudnya tidak diperbolehkan adanya rentang nilai di sana. Itu dia 2 pendekatannya. Kemudian teman-teman kita membahas lagi yang namanya pengukuran biaya kualitas. Nah, pengukuran biaya kualitas ini ada 2 cara. Yang pertama, itu biaya kualitas yang dapat diamati. Maksudnya adalah biaya-biaya yang tersedia untuk dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan atau ada di laporan keuangan perusahaan tersebut. Dan yang kedua, itu adalah biaya kualitas yang tersembunyi. Nah, maksudnya adalah biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk, atau biaya oportunitas biasanya tidak disajikan dalam catatan akuntansi. Nah, jadi kalau biaya yang dapat diamati tadi itu adalah yang dapat dilihat di catatan akuntansi perusahaan. Kalau biaya kualitas yang tersembunyi itu adalah biaya yang tidak bisa kita lihat atau tidak tersajikan di dalam catatan akuntansi sebuah perusahaan. Jadi bedanya di satu. Dan teman-teman, karena adanya ketiadaan metode yang dapat digunakan untuk mengukur secara akurat biaya kualitas tersembunyi ini, sehingga cara terbaik untuk menentukan besaran biaya ini adalah dengan menggunakan pendekatan estimasi, ya, pendekatan estimasi. Nah, pendekatan estimasi ini itu memiliki atau ada 3 cara ataupun 3 metode. Yakni yang pertama itulah metode multiplier, kemudian metode riset pasar, dan yang ketiga adalah metode Taguchi. Dan Taguchi ini kelihatannya seperti nama Jepang, ya. Jadi dia itu lebih tepatnya metode Taguchi Quality Loss Function atau singkat dengan TQLF, ya, metode Taguchi Quality Loss Function. Dan teman-teman, kalau misalnya kita pertanyakan metode mana yang paling baik di antara 3 metode tersebut, nah jawabannya itu sesuai dengan kebutuhan perusahaannya masing-masing atau perusahaan tersebut. Misalnya, kalau untuk riset pasar itu tidak bisa dipastikan karena dia alurnya itu akan naik atau turun naik berdasarkan survei pelanggannya atau komplain pelanggan. Dan kita tidak tahu apakah bulan ini survei itu turun atau survei itu turun atau survei itu malah naik. Dan kemudian kalau misalnya untuk estimasi yang tersembunyi, misal dalam hal kehilangan penjualan, nah ini tentu bisa menggunakan metode supplier atau metode Taguchi. Jadi tergantung perusahaan yang mau menggunakan metode yang mana. Jadi begitu. Kemudian untuk pelaporan biaya kualitas itu sendiri, informasi menjadi dasar penting dalam proses pembuatan keputusan. Pelaporan biaya kualitas ini dapat menjadi sumber informasi terpenting dalam pembuatan keputusan perbaikan kualitas dan penurunan biaya kualitas. Biaya kualitas perusahaan perlu disajikan dalam bentuk laporan biaya kualitas secara periodik. Umumnya disajikan secara bulanan, ya. Penyajian laporan biaya kualitas berdasarkan klasifikasi biaya kualitas yang 4 tadi. Ada biaya pencegahan, biaya penilaian, kegagalan internal, dan ada kegagalan eksternal. Dan setiap komponen biaya kualitas ini, keempat Pak ini akan dijumlahkan sehingga diperolehlah biaya total, yang namanya biaya total.
Wow. Nah, jadi begitu tentang definisi biaya kualitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja kualitas. Apa sih maksud dari evaluasi kinerja kualitas? Evaluasi kinerja kualitas adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Mangkunegara menyimpulkan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai atas nilai yang ada pada perusahaan. Nah, apa sih tujuan dari evaluasi kinerja kualitas? Tujuannya ada 5. Yang pertama, meningkatkan saling pengertian antar sesama karyawan. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan apresiasinya dalam meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang sedang diembannya. Yang keempat, mendefinisikan kembali sasaran di masa yang akan datang. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku. Ada 3 hal penting di dalam penilaian kinerja. Yang pertama pengamatan, yang kedua ukuran, yang ketiga pengembangan. Nah, kalau pengamatan, kegiatan penilaian ini merupakan proses menilai dan meneliti perilaku yang telah ditentukan oleh tim kerja. Yang kedua ada ukuran, alat ukur dengan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang personal dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan bagi personal tersebut. Nah, yang ketiga ada pengembangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi personal agar mengatasi kekurangan dan mendorong mengembangkan kemampuan serta potensi yang ada pada dirinya. Ada 5 metode penilaian kinerja. Yang pertama metode rating scale, yaitu metode yang paling umum digunakan. Metode rating scale ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Nah, yang kedua ada metode checklist, yaitu metode penilaian kerja yang terdiri dari serangkaian standar kinerja yang berbentuk pernyataan ya atau tidak yang telah disediakan oleh Departemen SDM. Critical incidents adalah metode penilaian yang memusatkan perhatian pada satu pusat, yaitu pada perilaku positif maupun perilaku negatif. Keempat, ada metode esai, yaitu metode yang paling sederhana di antara keempat metode tadi, yaitu hanya menuliskan uraian tentang kelemahan, kekuatan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter dari potensi bawahannya. Yang kelima ada metode ranking, yaitu metode penilaian yang membandingkan satu karyawan dengan karyawan lainnya kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Yeah, boy. Manajemen persediaan tradisional dan just in time. Manajemen persediaan. Persediaan menjadi sangat penting karena persediaan berhubungan dengan pembentukan keunggulan kompetitif jangka panjang. Hal-hal yang sangat dipengaruhi oleh tingkat persediaan yaitu kualitas, kapasitas berlebih, rekayasa produk, kemampuan merespon pelanggan, harga, tenggang waktu, lembur, dan profitabilitas keseluruhan. Apa itu biaya persediaan? Biaya persediaan terdiri dari yang pertama, biaya penyimpanan, yang kedua, biaya pemesanan, dan yang ketiga, biaya kekurangan. Manajemen persediaan tradisional. Alasan tradisional punya persediaan yang pertama yaitu laba maksimal merupakan biaya yang berkaitan dengan persediaan seperti minimalkan biaya penyimpanan, mendukung produksi sedikit, dan minimalkan biaya pemesanan. Yang kedua, memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat kerusakan mesin, kerusakan komponen, tidak tersedianya komponen, dan pengiriman komponen yang terlambat. Yang keempat, mendapatkan potongan harga jika beli dalam jumlah banyak. Dan yang kelima, proses produksi yang tidak dapat diandalkan atau menghasilkan produk rusak. Economic Order Quantity merupakan model persediaan tradisional, kuantitas pesanan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Rumusnya, TC sama dengan P dikali D dibagi Q ditambah C dikali Q dibagi 2. Untuk EOQ, rumusnya sama dengan EOQ sama dengan akar 2 P dikali D dibagi C. Contohnya seperti manajer Benson Company mencoba menentukan ukuran produksi untuk bagian pembuatan mata pisau.
Controller perusahaan telah menyediakan informasi permintaan rata-rata mata pisau, permintaan maksimum mata pisau, permintaan tahunan mata pisau, biaya penyimpanan per unit, biaya persiapan, dan tenggang waktu. Jadi EOQ-nya sama dengan akar 2 dikali 12.500 dikali 80.000 dibagi 5 sama dengan akar 400 juta. Dan hasil akhirnya adalah 20.000 mata pisau. Titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu titik waktu di mana sebuah pesanan harus dilakukan atau pesanan dimulai. Tenggang waktu atau lead time, waktu yang diperlukan untuk menerima EOQ setelah pemesanan dilakukan. Nah, di sini ada rumus yang pertama untuk rumus ROP yang tanpa persediaan pengaman. Rumusnya ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali tenggang waktu. Yang kedua, ROP dengan persediaan pengaman. Rumusnya ROP sama dengan tingkat rata-rata penggunaan dikali tenggang waktu ditambah persediaan pengaman. Contohnya seperti sebagai berikut. Penggunaan maksimum 340, rata-rata penggunaan 320, selisihnya 20, tenggang waktunya dikali 20, total persediaan pengamannya adalah 400. Reorder point-nya sama dengan penggunaan rata-rata tenggang waktu ditambah persediaan pengaman, sama dengan 320 dikali 20 ditambah 400. Hasilnya adalah 6.800 unit. Persediaan pengaman atau safety stock dihitung melalui perkalian lead time dengan selisih antara tingkat penggunaan maksimal dan tingkat rata-rata penggunaan. Just in time. Apa itu just in time? Just in time adalah sistem produksi yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Just in time memiliki konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu dan bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Pengaruh just in time pada penilaian persediaan. Dalam just in time, keberadaan penentuan harga pokok produk hanya untuk memuaskan tujuan manajerial. Manajer memerlukan informasi biaya produk yang akurat untuk membuat berbagai keputusan. Misalnya yang pertama, penetapan harga jual berdasarkan cost plus. Yang kedua, analisis tren biaya. Yang ketiga, analisis profitabilitas lini produk. Yang keempat, perbandingan dengan biaya para pesaing. Dan yang kelima, keputusan membeli atau membuat sendiri. Perbedaan sistem just in time dan sistem tradisional. Yang pertama, just in time memakai pull truck system, sedangkan tradisional memakai push truck system. Yang kedua, just in time memiliki persediaan yang tidak signifikan, sedangkan tradisional memiliki persediaan yang signifikan. Yang ketiga, just in time memiliki sedikit pemasok, sementara tradisional memiliki banyak pemasok. Yang keempat, adanya kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan tradisional kontrak dengan pemasok bersifat jangka pendek. Yang kelima, just in time menggunakan sistem sel manufaktur, sedangkan tradisional menggunakan struktur departemen. Yang keenam, karyawan just in time yang multi skill, sedangkan tradisional karyawannya yang terspesialisasi. Yang ketujuh, jasa pendukung just in time yang terdesentralisasi, sedangkan tradisional jasa pendukung yang tersentralisasi. Yang kedelapan, partisipasi karyawan just in time tinggi, sedangkan partisipasi karyawan tradisional rendah. Yang kesembilan, gaya manajemen just in time yang bersifat fasilitator, sedangkan gaya manajemen tradisional bersifat supervisor. Dan yang ke-10, mekanisme just in time itu adalah total quality control, sedangkan mekanisme tradisional adalah acceptable quality level. Nah, jadi itu dia materi-materi mengenai biaya kualitas dan manajemen persediaan. Gimana? Teman-teman sudah paham kan apa saja yang sudah kami sampaikan? Semoga teman-teman dapat memahami dengan jelas apa yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Bila ada kelebihan, semoga dapat diambil menjadi kebaikan. Dan jangan lupa untuk teman-teman like video ini, subscribe channel ini, dan share video ini. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk komen di bawah ya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.